Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Poin pertama yang akan kita bahas ialah Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 571 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Pada masa kecilnya, ia diberi nama Abdul Ka'bah. Nama tersebut diberikan kepadanya karena ibunya bernazar untuk memberikan nama itu ketika sedang hamil. Akan tetapi, setelah masuk Islam, namanya diubah menjadi Abdullah oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya, nama lengkapnya menjadi Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Ayahnya bernama Utsman atau disebut juga Abi Quhafa bin Amir bin Amr bin Sa'd bin Taim. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhr. Kedua orang tuanya berasal dari suku Taim yang banyak melahirkan tokoh terhormat. Beliau lebih dikenal dengan Abu Bakar, yaitu gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Dalam bahasa Arab, Bakar berarti bersegera. Abu Bakar memeluk Islam dengan segera setelah diajak oleh Nabi Muhammad SAW tanpa berpikir panjang. Adapun gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj, yang dalam bahasa Arab kata As-Siddiq berarti amat membenarkan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang baik, sabar, jujur, dan lemah lembut. Beliau bersahabat dengan Rasulullah sejak keduanya remaja. Ketika dewasa, ia memulai mencari nafkah dengan berdagang. Ia dikenal jujur dan amanah dalam usaha dagangnya. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal mahir dalam ilmu nasab. Ilmu nasab adalah pengetahuan mengenai silsilah keturunan. Ia menguasai dengan baik berbagai nasab kabilah dan suku-suku Arab. Abu Bakar As-Siddiq juga mengetahui tinggi rendahnya derajat masing-masing suku dalam bangsa Arab, terlebih lagi suku Quraisy. Poin kedua yang akan kita bahas adalah berjuang dalam Islam. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam pada awal Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Karena bagi Abu Bakar As-Siddiq tidaklah sulit untuk menerima ajaran Nabi Muhammad. Sebab sejak remaja, ia telah mengenal kepribadian Nabi Muhammad dengan baik. Setelah masuk Islam, Abu Bakar mencurahkan waktunya untuk memperjuangkan Islam. Di antaranya, ia tidak segan-segan mendermakan hartanya untuk kepentingan sabilillah. Dan ia juga turut menyebarkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga Abu Bakar berhasil mengajak sahabatnya masuk Islam. Mereka ialah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar semakin erat setelah Nabi Muhammad memperistri Aisyah atau putri Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ia selalu memberi dorongan, semangat, dan membela beliau pada masa perjuangan Islam. Setiap kali orang-orang Quraisy mengganggu dan menyakiti Nabi, ia selalu membela. Sehingga dalam suatu riwayat diceritakan, ketika Nabi Muhammad sedang khusyuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Mu'id yang langsung mencekik Nabi Muhammad saat sujud. Keadaan itu sangat membahayakan Nabi Muhammad dan secara kebetulan
Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia pun segera menolong Nabi Muhammad dan mengusir Uqbah bin Mu'id. Akibatnya, keduanya berkelahi. Dan dalam perkelahian itu, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan luka-luka. Perjuangan Abu Bakar As-Siddiq yang lain adalah menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ia adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang penuh mara bahaya itu. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak segan-segan mengeluarkan uangnya dalam memperjuangkan Islam. Sejumlah budak yang memeluk Islam yang disiksa oleh tuannya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antara budak-budak yang dibebaskannya adalah Bilal bin Rabah yang kita kenal sebagai muadzin pertama. Selain menyedekahkan harta bendanya, Abu Bakar As-Siddiq juga berjuang dengan segenap jiwa raganya. Ia selalu mendampingi Nabi Muhammad dalam setiap pertempuran. Salah satu perang yang diikutinya adalah Perang Tabuk. Dalam perang itu, ia menyedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Setelah peristiwa Fathu Mekkah dan Haji Wada, Nabi Muhammad SAW sering menunjuk Abu Bakar untuk mewakilinya dalam berbagai kesempatan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW tidak mampu lagi menjadi imam, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya. Hal itu juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Abu Bakar As-Siddiq di antara sahabat-sahabat lainnya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang istimewa bagi Nabi Muhammad SAW. Dan berbagai usaha dalam memperjuangkan Islam tidak melalaikan Abu Bakar As-Siddiq dari kewajibannya untuk mendidik putra-putrinya. Kedua putrinya sangat termasyhur dalam sejarah, yaitu Asma dan Aisyah. Adapun dua putranya juga menjadi ulama yang terkenal, yaitu Abdurrahman dan Abdullah. Poin terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Ketika itu, sebagian besar penduduk Jazirah Arab telah memeluk Islam. Akan tetapi, kaum muslimin segera menghadapi masalah yang sulit karena kaum Ansor dan Muhajirin mengharapkan pemimpin dipilih dari salah satu di antara mereka, sehingga keadaan itu dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Beberapa saat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu tempat pertemuan penduduk Madinah, dengan tujuan untuk memilih pemimpin sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dan kaum Ansor sepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, beserta Abu Ubaidah bin Jarrah segera bergegas menuju Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Abu Bakar berbicara di depan mereka. Ia merinci jasa dan kebaikan kaum Ansor. Akan tetapi, Abu Bakar As-Siddiq juga menekankan keistimewaan kaum Muhajirin yang telah diberikan oleh Allah, yang mana kaum Muhajirin telah menerima agama Islam pada saat banyak orang lain menentangnya. Abu Bakar berpendapat, pemimpin seharusnya dipilih dari salah satu di antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Abu Bakar As-Siddiq menyetujui salah seorang dari kaum Ansor, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Kemudian menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kaum Muhajirin. Akan tetapi, keduanya menolak dan malah menunjuk Abu Bakar sendiri. Akhirnya, semua golongan, baik kaum Muhajirin maupun kaum Ansor, memilih Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka menganggap Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok yang bijaksana serta dapat diterima semua golongan.
kaum muslimin kemudian berbondong-bondong membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, Abu Bakar menyampaikan pidatonya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq disebabkan dua faktor utama. Yang pertama, menurut pendapat umum pada waktu itu, seorang khalifah hendaklah berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki keutamaan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad berhijrah dan bersembunyi di Gua Tsur. Abu Bakar As-Siddiq selalu ditunjuk menggantikan Nabi Muhammad ketika beliau berhalangan. Dan Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah mempelajari 3 poin dari kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat dan rajin-rajin membaca untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.